Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap hadirin jamaah, masyaallah, kajian Magnet Rezeki yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, serta adik-adikku, anak-anakku, santriwati PPTQ Hamil Quran. Insyaallah semoga kita semuanya yang hadir di sini, di rumah Allah ini, di Masjid Hamil Quran ini, ya senantiasa sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya di rumah-rumah Allah, maka Allah akan naungi dengan sakinah. Allah hadirkan kepada kita semuanya sakinah, itu kelapangan hati, ketenangan jiwa kita. Allah senantiasa hadirkan rahmat, dan Allah kelilingi ia dengan para malaikat, dan Allah senantiasa sebut-sebut di hadapan para makhluk yang ada di depannya, Masya Allah. Maka semoga kita yang hadir di sini dengan izin Allah, kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang disebutkan dalam hadis tersebut. Allah senantiasa hujamkan kepada kita semuanya kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan, rumah tangga kita kian harmonis, anak-anak kita kian solih-solihah. Mungkin ada pula yang saat ini sedang masih dihadirkan berbagai ujian persoalan. Semoga Allah segera hadirkan solusi terbaiknya. Allah lembutkan hati masing-masing dari anggota keluarga kita. Wabil khusus senantiasa Allah mudahkan, Allah lapangkan jalan kita untuk menuju surganya Allah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana masih kita diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Saya masih teringat betul pertama saya kajian Magnet Rezeki itu di rumah Bunda Nila, ya. Itu di tahun 2018, itu 10 jamaah. Saya masih ingat betul itu 10 jamaah. Alhamdulillah, ya, perlahan demi perlahan Allah izinkan, Allah mudahkan, ya. Hingga detik ini kita masih bisa menjaga istiqomah. Walaupun kemarin sempat kita ada akademi COVID untuk tahun 2020 ya, hingga 2022. Alhamdulillah kita sudah mulai bisa membuka kembali kajian-kajian ya untuk umum. Alhamdulillah Allah izinkan. Dan alhamdulillah pula dengan salah satu wasilah dengan izin Allah, dengan ilmu Magnet Rezeki inilah ya Bapak Ibu, ibu-ibu ya, Masya Allah, bapaknya belum hadir ya. Inilah salah satu tanda keajaiban Allah. Kita bisa duduk di sini. Tempat yang kita dudukin ini adalah wasilah dari ilmu Allah. Salah satunya ilmu Magnet Rezeki, termasuk berdirinya PPTQ Hamil Quran dan juga masjid yang sedang kita gunakan untuk kajian ini. Ini salah satu ya, tanda hakul yakin, bukan hanya sekedar ya ilmu yakin atau ainul yakin, tapi sungguh-sungguh kita pun ternyata Masya Allah, semakin kita yakin, semakin kita beriman dan beramal solih, maka Masya Allah, Allah kian mudahkan, Allah lancarkan jalan ya, untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Allah semakin hadirkan kemudahan, kelancaran. Salah satunya ini Bapak Ibu ya, Masya Allah. Dan mohon izin, mungkin belum bisa santri semua yang hadir membersamai ya bunda-bunda solihah, karena saat ini santri SMA kelas 10 dan 11 saat ini sedang ujian kenaikan kelas. Saat ini, jam ini, detik ini, saat ini sedang ujian. Mohon doanya. Jadi ini sebagian santri yang khidmat di sini yang kelas 12 yang kemarin sudah lulus, alhamdulillah. Dan juga ada sebagian santri putri yang SMP. Kita ajak untuk membersamai, untuk belajar bersama-sama. Insya Allah nanti menjadi generasi penerus kita untuk senantiasa siar ilmu Allah yang sangat luar biasa. Mari kita awali bersama-sama sebelum kita buka kajian kita hari ini, ilmu sebelum masuk ke inti. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan ya. Kita senantiasa munajatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita senantiasa ittiba kepada baginda Nabi, senantiasa kita hadir termasuk di majelis ilmu, Allah senantiasa guyurkan kepada kita ya hudannya, rahmatnya hingga kita pun saat ini, dan semoga kita nanti kelak juga diakui oleh Rasulullah sebagai salah satu umatnya yang nantinya kelak bisa bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah. Satu hal yang senantiasa kami pintakan kepada Allah adalah ketika kita saat ini, hari ini diizinkan oleh Allah hadir secara jasad kita, secara fisik kita hadir di rumah Allah ini, kita dipertemukan. Semoga kelak pula kita akan dipersatukan kembali, dipertemukan oleh Allah di surganya Allah, di surga terbaik, berkumpul dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Alhamdulillah, kali ini, hari ini perdana ya kita adakan kajian Magnet Rezeki. Kita buka untuk ya jamaah Magnet Rezeki Community khususnya untuk Klaten. Tapi alhamdulillah juga ada sebagian yang dari luar Klaten, wonten, angkat tangan, cobi, wonten. Oh, masya Allah, paling depan sama paling belakang je. Udah pihak sakit putih udah. Karanganyar ya, masya Allah, alhamdulillah. Kalau yang belakang sakit putih bu. Oh, Kartasura, kalian putih malah? Sukoharjo, masya Allah. Wonten malah? Depannya Bunda sakit budi. Oh, angkat tangan kau, katanya bukan sakit budi. Sukoharjo. Masya Allah, alhamdulillah. Inilah ya kerennya, luar biasanya agama kita, agama Allah itu. Bunda-bunda salihah, cobi ya, saya kasih pertanyaan dulu sebelum kita buka. Di sini ada yang pengen berangkat haji betul? Masya Allah. Kayaknya nggak pengen banget ini, hanya 2 atau 3 yang pengen gitu. Yang pengen berangkat haji angkat tangan. Masya Allah, semoga ya Allah ijabah. Ya angkat tangan semuanya, termasuk santri ya. Masya Allah, Allah ijabah. Inilah hebatnya kita dalam agama Allah. Masya Allah. Cobi Bapak Ibu, negara-negara yang terkenal dengan kaya raya, penuh dengan minyaknya, itu negeri mana? Dekat nggak dengan Ka'bah malah justru? Mudah nggak bagi mereka untuk berangkat haji? Lebih mudah nggak? Mudah, mereka nggak perlu naik pesawat, bahkan sudah dibuka jalan tol untuk ya berangkat haji. Tapi inilah agama Islam, yang dihitung itu bukan tentang seberapa yang sudah berangkat atau belum, bukan tentang seberapa yang sudah berapa kali atau yang baru sekali gitu. Tapi yang sungguh-sungguh ingin ke sana, dan Masya Allah proses niatnya untuk berangkat ke sana. Maka yang dilihat bukan hanya hasil dalam agama Islam, tapi juga prosesnya itu dihitung. Tentu pahalanya sama-sama berhaji, orang yang berangkat dari Indonesia dengan orang yang berangkat dari Qatar, sama enggak kira-kira? Karena perjuangannya berbeda, maka nilainya pun berbeda. Pun sama dengan budak-budak solihah yang saat ini berangkat, Masya Allah. Mungkin ada yang berangkat dari Sukoharjo, dari Karanganyar, ya berkilo-kilo, ada yang dari Bayat, itu ya dari atas turun ke bawah, Masya Allah. Dibandingkan dengan yang dekat-dekat di sini, tentu pasti Allah melihatnya, menilainya dengan pahala yang berbeda-beda. Semakin ya Masya Allah kita luar biasa ikhtiarnya, maka Allah pun juga semakin hadirkan ya ganjaran pahala itu ya semakin berlimpah ruah, semakin berlipat-lipat. Maka saya doakan semoga dengan kita mulai berangkat dari depan pintu rumah kita sampai di sini, sampai nanti kembali ke rumah kita, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita melakukan amal solih. Ya, kita hadir majelis ilmu itu Masya Allah, itu adalah jalan ketakwaan. Dan ketika kita senantiasa yang luruskan niat kita mulai dari berangkat hingga kita nanti yang masuk rumah kita, sepanjang perjalanan kita akan dihitung oleh Allah, dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah sebagai salah satu ya, ibadah kita untuk senantiasa berzikir kepadanya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Dan yang paling utama saya doakan tadi, angkat tangan, semoga Allah mudahkan untuk bisa sungguh-sungguh ya berangkat ke rumah Allah. Bagi mungkin ada yang sudah, Allah mudahkan lagi untuk berangkat. Kalaupun ada yang saat ini yang belum, semoga Allah segerakan ya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Baik, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah mudahkan kita, dilembutkan hati kita, dihadirkan cahaya terang, solusi dari setiap persoalan hidup kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik-baik, rezeki yang terbaik ya Rabb, dengan kedatangan penuh dengan kebaikan dan kami bisa mengamalkan di jalan kebaikan ya Rabb.
wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah kami hadir di sini termasuk bagian dari amal soleh yang Engkau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang Kau tolong senantiasa dekat kepadamu ya Rabb. Wasyukrika, menjadi hamba-hambamu yang ahli syukur. Wa husna ibadatik, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa Engkau mudahkan untuk memperbaiki amal-amal soleh kami ya Rabb. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semoga dengan doa pembuka ini menjadikan diri kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah ya, tema kita hari ini ya adalah tentang salah satu materi di ilmu mandat rezeki dengan tema rem tangan kesuksesan. Napa? Kantosnya namun yang ngajeng mawon iki. Temanya apa? Nah, Masya Allah, rem tangan kesuksesan ya. Tapi sebelum itu ya, mari bersama-sama coba kita flashback sejenak ya, bunda-bunda soleh. Sebelum kita membahas tentang rem tangan kesuksesan itu sendiri, kira-kira ya jamaah yang hadir hari ini, coba kita renungi sejenak apa saja persamaan antara dua makhluk Allah yang ini sangat masyhur sekali, bahkan juga disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Dua makhluk Allah yang sejatinya makhluk yang sangat disayang oleh Allah ya, tapi akhirnya ujungnya berbeda ya. Yakni yang pertama namanya adalah Nabi Adam alaihissalam, yang satunya adalah iblis ya. Apa saja persamaan Nabi Adam alaihissalam dengan iblis? Kita cari persamaannya dulu. Kira-kira apa saja Bapak Ibu ya, bapaknya saya sendiri atau anak saya yang lainnya budak-budak salihah semuanya ya. Apa saja persamaan Nabi Adam alaihissalam dengan iblis? Sama-sama sama-sama, yang pertama dulu ya, sama-sama pernah tinggal di surga. Gini apa nggih? Sama-sama pernah merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Jadi sama-sama pernah tinggal di surga. Yang kedua apa? Ini Masya Allah, ini bukan hamba biasa, bukan makhluk biasa. Kenapa? Karena pernah sama-sama menghadap Allah langsung. Coba kita resapi, nikmat yang paling ya bagi para penduduk surga itu apa? Bisa diizinkan untuk langsung bisa menghadap kepada Allah, bisa berjumpa dengan Allah langsung. Gak semua penduduk surga nanti bisa diizinkan untuk berjumpa dengan Allah. Itu nikmat yang paling luar biasa. Ternyata keduanya ini, Nabi Adam alaihissalam dengan iblis sekalipun, mereka pernah sama-sama, Masya Allah, maka derajatnya pernah ulwi, sangat tinggi sekali. Bahkan Masya Allah, di antara para malaikat-malaikat ini, dua hamba ini Masya Allah sangat dahsyat sekali. Dan keduanya ternyata sama-sama juga pernah diusir dari surga. Gini apa nggih? Sama-sama pernah diusir dari surga. Artinya keduanya itu pernah sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama pernah melakukan satu hal ya, ketidaktaatan kepada Allah. Artinya jangan sampai kita itu membanggakan diri. Saya ini banyak loh sholat taubatnya, saya ini banyak loh sholat tahajudnya, saya ini banyak loh baca Al-Qur'annya, saya ini banyak loh ya hafal Al-Qur'annya. Belum tentu. Nabi Adam saja yang Masya Allah beliau sangat dimuliakan ya. Iblis saja yang sudah pernah berjumpa Allah langsung saja, Masya Allah, itu ternyata juga ya belum tentu hasil akhirnya nanti itu berujung kepada kebaikan. Kalau tadi persamaannya kinten-kinten, napa perbedaannya pun? Perbedaannya napa mawon? Ya, perbedaannya setidaknya ya kita bisa ya hayati, bisa resapi dari kisahnya antara Nabi Adam dengan iblis ya. Masya Allah. Ini juga disebutkan ya, kalau kemarin kita di santri kita sempat membahas di nasihat santri tentang ya hakikat dari dosa itu sendiri. Ada dua dosa yang sangat masyhur yang dilakukan oleh makhluk Allah yang pertama kali, yakni tadi Nabi Adam dengan iblis ya, Masya Allah.
Sama-sama melakukan ketidaktaatan, tapi endingnya berbeda. Yang satu masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dikembalikan lagi kepada surga, tapi yang satunya itu selama-lamanya dinaskan tidak akan menyentuh aromanya surga. Aromanya saja enggak, apalagi untuk bisa masuk lagi ke surga. Masya Allah. Apa yang membedakan ini? Ya, Masya Allah. Kalau Nabi Adam alaihissalam, ya, itu senantiasa menempuh jalan untuk kembali, ya, ke sukses yang hakiki, untuk kembali ke surganya Allah. Dengan cara apa? Dia melepaskan rem tangan kesuksesannya. Berbeda dengan iblis, ya. Apa yang dilakukan oleh iblis? Ya, kenapa dia selama-lamanya tidak akan menyentuh, ya, bahkan mencium aroma surga? Kenapa? Karena dia ternyata menggenggam erat rem tangan kesuksesannya. Apa saja contohnya? Ya. Yang pertama, iblis itu, ya, salah satu yang menjadikan landasan dia itu, ya, tidak mau mengikuti perintahnya Allah adalah apa? Yang pertama, adanya penonjolan diri, ya. Kibrin itu rasa lebih dibanding yang lain, ya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, kemarin kita juga bahas dengan para santri, kalau maksiat itu yang dilandasi, yang berasal, ya, dari selain kibrin, itu masih bisa diharapkan ampunan dari Allah. Tapi kalau maksiat yang dilandasi dari kibrin, rasa penonjolan diri, rasa SOMBONG, itu hampir-hampir tidak dapat lagi diharapkan ampunannya. Ini ngeri sekali. Kenapa? Inilah rem tangan kesuksesan yang sangat dahsyat sekali. Contohnya apa? Ketika ada orang ngasih masukan, ngasih nasihat, kita bilangnya apa? Kamu kan nggak tahu apa yang aku rasakan. Enggak, saya sudah ngerti, saya lebih tahu. Ini contoh nih, ya. Jadi kibrin ini sangat halus, tapi seringkali kita, ya Masya Allah, apalagi, ya, diajak masuk ikut hadir majelis ilmu, enggak gitu, saya sudah ngerti, siapa sih yang ngomong gitu, siapa sih pembicaranya gitu kan, Masya Allah. Atau ketika sudah benar-benar sungguh-sungguh ada nasihat dari Allah melalui wasilah orang-orang di sekitar kita, ya, kita lakukan denial, kita lakukan penolakan. Ini sama sejatinya dengan tadi, ya, yang lawannya Nabi Adam alaihissalam. Dikasih masukan, dikasih ini, apa, ya, yang terjadi? Kalau di dalam diri kita itu seperti apa? Mental block. Kita benar-benar, ya, tidak mau terbuka, benar-benar atas, benar-benar, ya, Masya Allah. Bahkan kemarin saya diskusi dengan istri saya, ya, ini ternyata juga ada dalam diri, ya, kami sendiri. Karena kami itu, ya, naudzubillah, semoga tidak terjadi kepada, ya, bunda-bunda yang lainnya, ya. Kami ini masih muda, tapi beberapa hari kemarin itu tanpa sadar kita cek lab gitu, cek darah itu ternyata apa? Asam urat. Masya Allah. Terus kita belajar, kita tanya secara psikologis, ya, bukan secara ilmu medis. Asam urat itu berasal dari mana coba? Ternyata itu dari perisai rezeki yang disebut dengan namanya ngeyel. Masya Allah. Ya, astagfirullah. Artinya ketika masih cek darah gitu, ya, kok masih tinggi, nah ini yang harus diturunkan apa? Ego kita terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Dan salah satu obatnya kalau secara ilmu psikologi, ya, Ustadz Kahmi itu menjelaskan apa? Banyak-banyak kita istighfar dan banyak-banyak minta kepada Allah, ya Allah, ya, lembutkanlah, Masya Allah, ya, ego kami, ya, turunkanlah, jadikanlah kami terbuka untuk menerima masukan orang lain, Masya Allah. Jadi sejatinya sebelum materi ini, ya, kami sampaikan kepada bunda-bunda solihah, ya, jemaah yang hadir di sini, kami ini banyak-banyak bercermin di sini, Masya Allah. Sejatinya ini yang diingatkan adalah diri saya pribadi, Masya Allah. Jadi beberapa hari, ya, bahkan bulan yang lalu kami itu tidak ingat kenapa, ya, kok tangan saya itu yang sebelah tidak mudah sekali untuk diangkat itu. Apa karena nggak tepat saya posisi tidur atau apa gitu, sampai saya pijitin itu kok malah justru tambah dahsyat itu, tidak mudah, tidak tahu gitu. Terus kemudian ada salah satu, ya, yang memberikan masukan, oh itu mungkin kolesterol gitu. Akhirnya saya coba cek lab, ternyata kolesterol aman, gula darah aman gitu, ya. Ternyata tadi asam urat. Astagfirullahaladzim. Masya Allah.
Ternyata apa? Ketika kita kasih allopurinol, kita kasih asamifenamat, dia terus begitu terus tidak sembuh-sembuh. Tapi dengan wasilah tadi ternyata dibukakan pintu kesadaran lewat wasilah ya. Dari guru kami, Ustadz kami menjelaskan. Ini karena apa? Kitanya yang masih atas-atasan, saling apa? Ya Masya Allah, tidak mudah menerima. Di depan iya gitu, tapi di belakang masih Masya Allah. Ini ternyata nggak jauh-jauh, ternyata dari diri kita sendiri. Dan ini ternyata Masya Allah, kita ini umat yang mana? Umatnya Nabi Adam atau umatnya Iblis ya? Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Maka kita banyak-banyak untuk bercermin ya Masya Allah. Dan ilmu magnet rezeki ini adalah salah satu ilmu yang memudahkan kita untuk senantiasa ya untuk bercermin. Maka ada salah satu ilmu yang berjudul di magnet rezeki apa? Cermin ajaib. Nah, dari Nabi Adam dari Nabi Adam alaihissalam dan iblis ini, sejatinya perbedaan yang paling signifikan itu ada di mana? Adalah di cara meresponnya. Di cara meresponnya. Kalau Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ya masih dihadirkan berbagai ujian, keajaibannya semakin berkurang. Ketika diturunkan di muka bumi, dikiranya kan masih di surga, keajaibannya berkurang. Dan butuh Nabi Adam alaihissalam memahami, mengkoreksi dirinya itu lebih dari 330 tahun. Ini disebutkan oleh ya sebagian ulama, diriwayatkan lebih dari 330 tahun Nabi Adam itu ya bermuhasabah, menyadari sejatinya tidak bisa kita terus menyalahkan keadaan, tidak bisa terus kita menyalahkan orang lain, tidak bisa kita menyalahkan iblis terus karena yang menggoda istrinya, karena istrinya yang menggoda Nabi Adam. Bukan. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam diberikan sebuah doa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang sangat masyhur menjadi doa istighfar kita pula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya kalau kita sungguh-sungguh ingin kembali menuju surganya Allah, kita belajar ya menjadi umatnya Nabi Adam alaihissalam. Kalau punya persoalan, punya ujian, yang kita lakukan apa? Kita muhasabah, kita introspeksi ya, kita senantiasa merasa ternyata yang salah belum tentu orang yang mendolimi kita, bisa jadi karena kitanya yang salah. Tapi bagaimana dengan iblis? Dia justru apa? Ketika disalahkan oleh Allah malah justru menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, merasa tidak dihargai, bahkan dia menggenggam erat rem tangan kesuksesannya. Bahkan sampai-sampai itu Masya Allah disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi." Masya Allah. Ini artinya apa? Ketika iblis itu sudah dinaskan bahwa dia itu ya divonis bahwa ini tidak tepat, iblis ternyata malah justru apa? Oleh karena aku ini dianggap sesat, maka aku akan menyesatkan umatnya Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Jadi responnya yang berbeda. Kalau yang satu, ketika divonis kamu itu nggak tepat, diturunkan dari surga, nggak pantas di surga, apa responnya Nabi Adam alaihissalam? Justru ya Rabb, ya Rabbana dzalamna anfusana, ya Rabb, ya sesungguhnya kami ini termasuk orang yang zalim ya Rabb. Ampunilah aku ya Rabb, dan jika kau tidak mau mengampuniku, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Jadi responnya berbeda. Yang satunya menggenggam rem tangan kesuksesan, yang satunya rem tangannya itu dilepas. Lalu pertanyaannya adalah, napa niku rem tangan kesuksesan? Ya, kalau tadi sudah ada gambaran ya, apa saja itu termasuk bentuk-bentuk rem tangan kesuksesan. Apa itu rem tangan kesuksesan? Rem tangan itu ya, kados kalau di mobil itu handrem nih ya. Budak-budak solihah. Jadi rem tangan itu handrem itu yang biasanya kita pegang pakai tangan kiri ya. Artinya apa? Sekuat-kuatnya kita ikhtiar di muka bumi ini, sekuat-kuatnya kita itu sungguh-sungguh berusaha ya, tanpa kita sadari, ketika pedal gas itu kita injak sekuat-kuatnya, dahsyatnya luar biasa, kalau handremnya ini ternyata masih terpasang, maka apa yang terjadi kira-kira? Mobilnya tidak jalan-jalan, jalan di tempat terus, di situ-situ saja. Maka korelasinya dengan kehidupan kita bagaimana? Coba kita flashback. Kalau sampai hari ini kondisi kita dengan 1 tahun yang lalu, dengan 2 tahun yang lalu, kok kita itu masih kondisinya kok begini-begini saja, tidak banyak perubahannya. Artinya apa? Kita masih jalan di tempat. Sama halnya ketika kita hendak mengendarai mobil, ya masih di situ-situ ternyata belum ya berubah keadaan kita. Artinya ada sesuatu nih di
ya mobil kita, ada salah satu di dalam ya kehidupan kita. Apa itu? Rem tangannya ini masih ya, handremnya ini ternyata tanpa kita sadari masih terpasang sangat kuat sekali. Maka tugas kita hari ini adalah mulai menyadari apa saja bentuk-bentuk rem tangan ini dan bagaimana cara kita untuk senantiasa melepaskannya. Karena tanpa kita sadari tiba-tiba rem tangannya kepasang lagi. Ya. Kalau rem tangan ini sudah terbuka, apa yang terjadi? Ikhtiar sedikit saja Allah kian mudahkan. Ikhtiar sedikit saja Allah kian lancarkan. Kita ikhtiar sedikit saja Allah kian guyurkan berbagai keajaiban. Masya Allah. Kalau ya Ustaz Rasulullah menyampaikan bahwa sejatinya ikhtiar melepaskan rem tangan kesuksesan itu adalah 98% dari total ikhtiar kita. Sedangkan kita bekerja, ya berusaha itu baru 2% sejatinya dari ikhtiar itu sendiri. Jadi dari 100% ikhtiar kita, hal yang paling besar itu harusnya 98%-nya adalah dari proses bagaimana kita ikhtiar melepaskan rem tangannya, ya, rem tangan persoalan kehidupan kita. Sedangkan kita selama ini yang kita lihat benar-benar ya berangkat pagi, pulang sampai sore, bekerja 8 jam, ataupun yang kita mulai gelar dagangan, itu ternyata baru 2%. Ya, Masya Allah. Lalu ya, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melepaskannya dan ya, memahami apa saja bentuk-bentuknya secara detail gitu ya. Jadi sejatinya ini masih ada hubungannya erat sekali dengan ya, materi di jurus yang kedua, di perisai rezeki. Kalau jurus pertama kan landasan magnet rezeki. Ini masih ada erat kaitannya. Karena hampir semua jurus di magnet rezeki itu korelasinya pasti dengan perisai rezeki. Coba kita hayati, kita resapi dulu ya. Jurus law of projection, memperbaiki prasangka kita, berprasangka yang baik-baik. Kalau prasangka nggak baik, ternyata jadi perisai rezeki. Kan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan prasangka karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi prasangka ini ternyata juga kalau husnudzon dapat pahala, tapi kalau suudzon menjadi perisai rezeki. Terus kita juga belajar disiplin kata kemarin, ya kan? Bahwasanya apa? Setiap apa-apa yang kita pancarkan itu ternyata menjadi doa, dan setiap doa itu akan diijabah oleh Allah. Kalau disiplin kata, tutur katanya yang baik-baik, maka doanya pasti juga yang baik-baik. Pun sebaliknya, kalau nggak disiplin kata, perisai rezeki lagi. Nah, berikutnya sama nih dengan rem tangan kesuksesan ini. Maka ini masih erat kaitannya dengan perisai rezeki, ya, Masya Allah. Jadi kenapa hidup kita itu kok gak mudah untuk lapang? Kenapa hidup kita itu kok gak sukses-sukses? Ya karena kita masih memasang kuat-kuat yang namanya rem tangan kesuksesan ini. Nah, rem tangan kesuksesan itu banyak sekali. Tapi spesial hari ini kita fokuskan, kita khususkan ya di zona ya feeling, di zona perasaan kita. Karena rem tangan kesuksesan itu banyak sekali. Fokusnya saat ini adalah di zona untuk menghadirkan kembali, melepaskan rem tangan yang berupa perasaan kita. Ya, Masya Allah. Coba sejenak kita jawab di hati kita masing-masing. Ya. Adakah saat ini ya rasa sakit, ya rasa kurang nyaman yang masih tertanam dalam hati kita saat ini? Kira-kira ada enggak? Yang ini kok masih menjadi ada gejolak. Kalau kita ingat persoalannya tiba-tiba gak nyaman sekali. Coba kita jawab di hati kita masing-masing. Masih ada enggak kira-kira? Ya. Pernahkah sepanjang kehidupan kita ada rasa yang gak ya, nyaman di hati kita, khusus spesial di hati, ya bukan di fisik dulu, di hati dulu. Ada enggak kira-kira? Karena di hati ini akan berdampak terhadap fisik kita. Maka kita cari akarnya dulu. Pernahkah ada orang yang membuat ya, sakit hati kita? Coba kita flashback sejenak. Ataukah ada orang yang pernah mendolimi diri kita? Nah, kalau jawabannya dari salah satu pertanyaan tadi ada, inilah salah satunya bukti nyatanya rem tangan kesuksesan kita yang sampai dengan detik ini, saat ini, kok hidup kita seakan-akan masih jalan di tempat saja. Maka tugas kita adalah ini nanti kita coba kita lepaskan bersama-sama ya, Insya Allah. Jadi satu saja, ada hal kok yang membuat kita itu tidak terima dengan kondisi kita di masa lalu.
sejatinya kita sedang memasang rem tangan kesuksesan kita. Jadi rem tangan kesuksesan kita itu kita pasang kuat-kuat ketika apa? Masih ada satu saja hal yang membuat kita tidak terima dengan kondisi kita di masa lalu, sejatinya kita sedang memasang handrem ini, rem tangan kesuksesan ini kuat-kuat. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai ya Syekh Hujatul Islam ya Imam Ghazali rahimahullah taala dalam makalahnya ia berkata, satu saja hal yang membuat kita itu tidak terima dengan masa lalu, dengan takdir Allah, sejatinya kita sedang marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, satu saja ada hal yang membuat kita tidak terima dengan masa lalu, takdir Allah, sejatinya kita sedang marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini cobi wantun boten kinten-kinten, kita berani tidak kira-kira marah sama Allah? Tapi kalau kita itu ya ngersulo kemrungsung, terus kita itu ya ngempet, kok berani ya? Insyaallah. Ternyata sama saja ketika kita itu tidak terima dengan kondisi di masa lalu. Karena seringkali kita begini Bapak Ibu, saat ini fisik kita hadir di sini, tapi hati kita, perasaan kita itu ternyata Masya Allah itu masih tertaut dengan kondisi masa lalu. Nah, ini contohnya rem tangan kesuksesan yang saat ini benar-benar masih ada artinya dalam diri kita. Fisiknya, jasadnya ada, tapi pikirannya, perasaannya masih ya terngiang terus dengan kondisi masa lalu, belum bisa menerima keadaan. Masya Allah. Maka inilah salah satu rem tangan kita. Ketika itu masih terjadi, artinya kita melepaskan salah satu rukun iman kita, rukun iman tentang beriman dengan qada qadarnya Allah, dengan percaya yakin dengan ketentuan ketetapannya Allah. Ya, Masya Allah. Padahal yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 40. Namanya surah An-Nisa ya, sama dengan MC kita hari ini ya. Ini Mbak An-Nisa ya, Masya Allah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat biji dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan jika ada kebaikan sekecil biji zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jadi sejatinya Allah itu tidak akan mungkin menzalimi hambanya walaupun ya halus banget, seberat biji zarah, halus sekali. Artinya sejatinya hal-hal itu semuanya nggak ada. Kenapa itu semuanya ada tadi? Orang-orang yang menzalimi kita, perasaan-perasaan yang nggak nyaman gitu ya. Itu karena kitanya sendiri, bukan maunya Allah. Karena Allah tidak mungkin memberikan itu semuanya kepada kita sejatinya tanpa adanya sesuatu yang sejatinya kita memang pantas untuk mendapatkannya. Karena memang sejatinya Allah kirimkan, mungkin ada hal yang gak nikmat, tapi bagi Allah itu sejatinya adalah nikmat. Itu adalah cara Allah mendidik hati kita. Caranya Allah dalam mendidik hati hamba-hambanya itu sejatinya dengan indah sekali ya. Maka hal-hal yang menjadikan diri kita kok belum bisa ikhlas, belum bisa ridho, maka ya disinilah ada sesuatu yang harus kita lepaskan bersama-sama. Kita harus sadar bahwa atas setiap keadaan, atas setiap kejadian yang Allah hadirkan kepada kita, atas semua yang Allah ciptakan, itu pasti ada sisi baiknya. Coba kita flashback. Bahkan hal-hal yang sejatinya menurut kita nggak baik sekalipun, selama itu masih ciptaan Allah, selama itu Allah yang menghadirkan, pasti ada sisi baiknya. Coba kita flashback sejenak. Nopo kinten-kinten, hal-hal yang menurut kita nggak baik, nah kita cari sisi baiknya. Coba nopo kinten-kinten, Allah ciptakan apa kira-kira? Bapak Ibu, kalau setiap hari di rumahnya ada nyamuk nggak kira-kira? Nah, nyamuk itu baik atau nggak baik kira-kira?
Coba kita cari tahu apa sisi baiknya nyamuk nih, ciptaan Allah nih. Tidak mungkin itu diciptakan hanya sia-sia saja, pasti ada sisi baiknya. Kira-kira nopo? Allah ciptakan nyamuk, sisi baiknya nopo? Betul sekali, ya. Minimal dengan nyamuk itu, ya, masya Allah, menjadikan ya jalan rezeki bagi mereka-mereka yang riset menemukan obat nyamuk, membantu ekonomi rezeki bagi orang-orang yang jualan nyamuk, ya, jualan obat nyamuk, ya, masya Allah, jualan obat nyamuk, pasti ada sisi baiknya, ya, pasti ada sisi baiknya. Mungkin pula di rumah kita jarang komunikasi, dengan adanya nyamuk, akhirnya kita ngobrol dengan pasangan kita, ya kan, nyari solusinya bareng-bareng, pasti ada sisi baiknya. Ini baru nyamuk gitu, ya, masya Allah. Jadi pasti ada sisi baiknya. Bahkan apa? Allah ciptakan iblis saja itu pasti ada sisi baiknya. Minimal apa? Kita bisa jadikan kambing hitam, ya. Kalau ada kita berbuat yang nggak baik, oh ini karena saya digoda, astagfirullah saya tergoda gitu. Kita salahkan, padahal belum tentu itu godaannya iblis gitu. Contohnya apa? Ketika kita kemarin pas Ramadan, coba katanya kalau Ramadan ya syaitan itu dibelenggu gitu kan. Tapi masih ada nggak orang yang jalan naik motor gitu ya, tiba-tiba belok ke warung gitu ya. Ini yang belok karena godaan ini, padahal tangannya sendiri yang belokin. Atau mungkin ada pula yang gejolak gitu ketika di rumah gitu ya. Ya karena kamu sih, akhirnya apa? Kita tadi teriak-teriak, kita tadi nggak bisa menahan gitu ya, masya Allah. Ini karena tadi digoda. Padahal tanpa digoda saja itu ternyata kitanya sudah sering kali ya berbuat, ya masya Allah. Nah, ketika ada iblis kan alhamdulillah banget, bisa mudah banget kita kambing hitamkan ya. Tidak, bukan untuk itu ya. Tapi sejatinya ketika ada iblis, kita menahan hawa nafsu saja itu bernilai pahala. Kalau gak ada iblis, kita menahan nafsu, tidak ada apa-apanya. Jadi kita ketika dihitung oleh Allah pahala itu hanya ketika kita amal sholih saja. Tapi karena adanya iblis, masya Allah, kita menahan dari godaan saja, itu sudah bernilai pahala luar biasa. Jadi bersyukurlah ketika ada iblis, ya, masya Allah. Ini menjadikan ladang kita, memudahkan kita, melipat gandakan kita, amal-amal kita untuk semakin mudah menuju surganya Allah. Jangankan itu semuanya, jam di dinding kita yang sudah habis baterainya saja itu pasti ada nilai kebenarannya. Yang sudah jamnya itu tidak jalan, tidak gerak, itu dia mesti punya nilai kebenaran. Kapan itu? Minimal sehari 2 kali. Misalkan jamnya itu ya nggak jalannya jam 7 pagi, ya. Ketika jam 7 malam bener gak jamnya? Nggak bener. Ketika jam 7 pagi besoknya bener gak? Nah, jam dinding aja yang diem saja itu punya nilai baiknya, walaupun seringkali kita bilangnya, oh itu salah itu gitu ya. Masya Allah, jamnya mati, tidak bisa kita jadikan patokan. Tapi sejatinya ya, masya Allah, jam pun itu ternyata punya sisi baiknya. Apalagi orang-orang di sekitar kita, apalagi diri kita, apalagi pasangan kita, anak-anak kita, pasti punya nilai baiknya, pasti ada kebaikan dari setiap yang Allah ciptakan, ya masya Allah. Nah, jadi hal yang harus kita ya perbaiki hari ini adalah fokus dulu di zona feelingnya dulu, karena banyak sekali bentuk-bentuk rem tangan kesuksesan. Jadi mungkin terkait dengan perasaan kita, terkait dengan orang-orang yang menzalimi kita, ini kita perbaiki dulu. Ya. Bagaimana Pak Sofi jika ada orang-orang yang sampai dengan detik ini saat ini terus masih menzalimi saya? Kalau saya ini biarkan ini terus menjadi rem tangan kesuksesan, masya Allah. Ya. Jadi sejatinya ini pun juga dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40. Tentang apa? Boleh tidak sih kita itu membalas kedzaliman? Asal nama badan. Asal nama badan. Hukum dasarnya boleh. Ya, Quran surah Asy-Syura 40. Makanya dalam Islam ada namanya qisas. Kalau kita itu ya dipukul, balas dengan pukul. Betul kan? Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi ada batasannya. Batasannya apa? Serupa. Tapi bisa nggak kita membalas serupa? Sekarang pertanyaannya itu. Nggak bisa, seringkali malah melebihinya. Artinya apa yang terjadi? Ketika kita berbuat melebihinya, malah kita yang menzalimi, bukan mereka yang menzalimi, malah justru kita balas dengan yang lebih. Contohnya apa? Ada orang yang mengucapkan kalimat gak baik yang kita dengar lewat ya telinga kita, masya Allah. Itu mungkin ucapannya hanya sekali ucapinnya, tapi kita balas, kita simpennya, kita ya pendemnya itu berapa hari kira-kira? Berbulan-bulan, bahkan tahunan kan, masya Allah. Mereka berbuat mungkin nggak sadar loh itu, hanya sekali,
tapi ternyata Masya Allah kita balasnya bisa tahunan itu ya, Masya Allah. Nah, lanjutan dari ayat ini ya, dari dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran surah Asy-Syura ayat 40. Masya Allah. Artinya apa? Boleh nggak membalas kezaliman? Boleh. Tapi ada tapinya yang dibagi Allah. Batasannya ada. Apa itu? Harus serupa. Kalau tidak serupa, malah justru kita termasuk orang-orang yang zalim. Dan kalau kita malah mengikhlaskannya, memaafkannya, Masya Allah, kita ridho, malah justru inilah yang paling disukai Allah. Masya Allah. Maka sejatinya nggak ada pilihan lain. Kalau kita ingin membalasnya, ya, tidak mudah untuk kita bisa berlaku adil, untuk bisa tadi, ya, serupa, tidak mudah. Maka hal yang paling aman adalah apa? Meridhoinya. Ya. Jadi ridho dengan ikhlas itu berbeda. Kenapa perbedaannya? Ridho dengan ikhlas itu berbeda. Kenapa perbedaannya? Seringkali kita bolak-balik, ya. Seringkali kita ketukar. Kalau ikhlas, kita itu memberi, kalau ridho kita menerima. Jadi kalau kita dizalimin oleh orang lain, kita ridho, ya. Dan seringkali kan, saya ikhlas gitu ya. Ikhlas karena menerima itu namanya ridho, ya, bukan ikhlas. Seringkali kita tertukar. Nah, ini kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk bisa melepaskannya, bisa merilisnya, bisa memaafkannya, ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih, ya, percepat siksaan kepada pelakunya di dunia yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Masya Allah. Ternyata ketika kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa melepas tadi rem tangan ini, yang terjadi apa? Justru menghadirkan azabnya Allah, menghadirkan siksaan yang justru dipercepat oleh Allah. Ya, saya ulangi lagi, Imam Tirmidzi, ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Artinya tadi, ketika kita membalas kok ternyata itu tanpa kita sadari melebihi kadar dari mereka yang zalim kepada kita, ternyata kita termasuk orang yang zalim. Dan ketika kita zalim, ternyata justru ini mendatangkan laknatnya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan, ya, disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat, maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutus tali silaturahmi. Artinya kalau kita masih ada orang-orang yang kita diem-dieman, ya, kita masih gak nyaman dengannya, kita singgur-singguran, ternyata amal ibadah kita itu juga tidak diterima di sisi Allah. Coba, sayang banget kan? Ya. Sama-sama 4 rakaatnya zuhurnya, sama-sama 4 rakaat asyarnya. Yang satunya itu kalau dia sudah bisa melepaskan rem tangan kesuksesannya, ya, dia benar-benar bisa plong nikmat. Tapi yang satu lagi, ya, sama-sama ikhtiarnya, ibadahnya luar biasa, ternyata belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita melepaskannya? Bagaimana cara kita, ya, melepaskan genggaman rem tangan kesuksesan ini? Nah, salah satunya adalah, yuk, coba-coba, ya, senantiasa kita terus, ya, merenungi, menghayati dari kisah-kisah para salafus saleh, termasuk, ya, para kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul. Mereka sejatinya sudah memberikan teladan yang terbaik untuk kita semuanya terkait dengan keadaan-keadaan kondisi kita selama ini. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah lepaskanlah memori, ya, yang gak baik dalam diri kita. Dendam, dengki, dongkol, ya, memori-memori negatif dalam diri kita, ya, memori-memori masa lalu kita. Contoh nih, saat kita ingat kejadiannya, ya, saat ingat suaranya, ingat namanya, ya, kita mendoakannya, mendoakan kebaikannya.
Kalau tadi kan kita kiaskan, contohkan rem tangan kesuksesan. Ketika kita itu sejatinya belum bisa melepaskan memori negatif itu, sama halnya ketika kita itu naik sebuah perahu, tapi perahu itu ketika dia baru berlabuh, jangkarnya itu belum dicabut. Kira-kira bagaimana? Artinya perahu itu sudah ada di masa kini, tapi jangkarnya itu masih dipasang. Ini masa lalunya, memorinya yang nggak baiknya itu masih dipasang. Dia ngegas, dieselnya itu sudah nyalain kenceng banget, dia mau jalan tetap di situ terus, nggak bisa gerak terus. Kenapa? Karena belum bisa melepaskan memori ya masa lalunya, hal-hal yang belum positif. Maka ketika kita mengingat itu semuanya, fokuslah kepada kehendak Allah, bukan kejadiannya. Fokuslah bahwa ini semuanya dari Allah, atas izin Allah, bukan kepada ya kejadiannya. Jadi ketika ingat lagi orangnya, ketemu orangnya lagi, maka ingatlah siapa yang mendatangkannya. Yang mendatangkannya sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita pun akan kian mudah untuk plong diri kita. Kenapa? Karena tadi Allah itu tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Pasti ada sisi baiknya ketika Allah itu hadirkan, kok Allah izinkan. Coba sejenak kita belajar kepada ya mereka-mereka yang saat ini sedang ada di tanah juang di Palestina. Para ibu-ibu di sana, Masya Allah, ketika melihat, menjumpai ada bagian dari anak-anaknya yang terkena bom, ada yang terkena tembak gitu ya, apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka kemudian menjeruk nipisi dirinya, memasang rem tangan kesuksesan ini sungguh kuat-kuat, nggak terima, nggak ridho sama Allah? Enggak. Yang dilakukan mereka justru apa? Membagi-bagikan permen kepada orang-orang di sekitarnya. Ada yang sudah dapat permen? Masya Allah. Ini belajar kepada ya para ibu-ibu yang ada di Palestina. Jadi mereka itu ketika mendengar kabar anaknya itu ya Masya Allah dipanggil oleh Allah, itu mereka langsung beli permen. Permennya itu dibagi-bagikan kepada tetangganya. Untuk apa? Ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Anak saya syahid. Anak saya syahid. Ya, Masya Allah. Mereka bersyukur dengan cara apa? Karena tidak ada cara yang lain. Mereka untuk ya bersuka cita, untuk berbahagia. Selain apa? Yang paling bisa dilakukan oleh mereka dan itu menjadi tradisi hingga saat ini di tanah Palestina adalah apa? Para ibu itu senantiasa beli permen dibagi-bagikan. Jadi para tetangga itu tahu kalau dapat permen artinya tandanya ada apa? Ada orang-orang yang syahid di jalan Allah. Jadi mereka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau kita kan kebalikan. Kalau ada yang ini kan ya Masya Allah, rasanya tuh nggak tenang gitu ya. Tapi bagi mereka sudah benar-benar melepaskan rem tangan kesuksesan, Masya Allah, mereka bisa plong banget. Ada permen itu manis itu, Masya Allah, langsung inilah ya, kita bersyukur ada bagian dari kita, keluarga kita yang syahid di jalan Allah, Masya Allah. Maka lepaskanlah rem tangan kesuksesan ini. Kita juga bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya para nabi yang sering juga disebut sebagai siapa? Khalilullah, kekasih Allah. Ini nabi yang sangat istimewa sekali. Nabi Ibrahim ini kan beliau pernah ya ketika hendak dibakar hidup-hidup ya oleh Raja Namrud. Itu dikisahkan, diriwayatkan ada malaikat Jibril yang turun menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wahai Nabi Allah Ibrahim, ya, apa yang bisa saya bantu? Itu api hendak dinyalakan, beliau sudah diikat, tinggal apa? Apinya dinyalakan, tinggal beliau terbakar saja. Tapi apa yang terjadi? Jawabannya Nabi Ibrahim kepada malaikat Jibril. Padahal hanya itu satu-satunya, ya, yang sungguh terlihat di depan mata pertolongan Allahnya lewat malaikat Jibril. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tidak, saya tidak membutuhkan bantuanmu. Ya. Tapi beliau dengan penuh tenang hatinya. Apa doanya? Quran surah Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup ya bagiku Allah sebaik-baik ya penolong dan sebaik-baik pelindungku. Jadi tidak butuh lagi malaikat Jibril. Ya, inilah tauhidnya yang Masya Allah luar biasa sekali ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu ya diriwayatkan oleh sebagian ulama, turunlah ya Quran surah Al-Anbiya ayat 69 yang disebutkan pula dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim.
kami, ya maksudnya Allah berfirman, ya kulna, kami berfirman, Allah berfirman, ya nar, ya, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan penyelamat ala Ibrahim, ya bagi Ibrahim. Coba kita cek, ya kalau kita punya persoalan, solusinya itu sejatinya dekat atau tidak dekat kira-kira? Selama ini kan kita cari-cari di mana ya solusinya, bagaimana ya cara menyelesaikannya gitu ya. Kita belajar kepada Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata masya Allah, solusi itu sangat dekat. Justru di mana? Berbarengan dengan api tadi yang menjadi persoalannya. Ternyata itu menjadi wasilah hadirnya, ya masya Allah, solusi jawabannya. Apinya berubah menjadi dingin. Lewat api itulah sejatinya ketika beliau ya selesai, apinya sudah padam, beliau keluar. Kaum Bani Israel akhirnya apa? Beriman kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi justru Allah hadirkan keajaiban pertolongan secara bertubi-tubi, berangsur-angsur, ya, Masya Allah. Dan kalau kita punya persoalan, salah satu untuk melepaskan rem tangan kesuksesan kita, ya ini insya Allah nanti di ke depan kita bisa pelajari lebih dalam di jurus namanya RFF, ya, jurus Release, ya, Forget, Forgive. Ya, ini sekilas kita preview, insya Allah matangnya nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih dalam lagi. Salah satunya adalah untuk melepaskan rem tangan kesuksesan yang dari feeling ini adalah melalui proses ibadah-ibadah kita, mendekat kepada Rabb kita. Kalau Nabi Ibrahim tadi melalui doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, perasaan yang tadinya awalnya cemas, khawatir, deg-degan langsung hilang semuanya. Perasaan-perasaan yang nggak positif itu langsung lepas. Kenapa? Dengan, ya Masya Allah, beliau langsung bergantung hanya kepada Allah, lepas semuanya. Kalau level kita mungkin berbeda, makomnya berbeda, karena beliau adalah, ya Masya Allah, kekasih Allah. Maka kalau kita itu diberikan tools sejatinya, di mana? Melalui interaksi kita dengan Al-Quran, melalui sholat-sholat kita, melalui ibadah-ibadah kita. Karena itulah waktu yang terbaik untuk ya semakin ya melepaskan hiruk pikuk ya berbagai persoalan itu, untuk kita mendekat kepada Allah sang pemilik ya ketenangan hati. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan yakinlah bahwa dengan kita semakin mendekat kepada Allah itu, Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian dia menolaknya dengan tangan hampa. Makna dari hadis ini, tidak mungkin ketika kita itu sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk berdoa, kita bisa berdoa saja, itu pemberian dari Allah. Kemudian Allah biarkan kita tanpa diijabahnya. Maka sejatinya ketika Allah masih ketuk hati kita untuk masih bermunajat, berdoa kepada Allah, sudah pasti bersamaan dengan itu sejatinya Allah akan mengabulkan doa kita. Karena Allah sudah ada, ya, maksud Allah ingin mengabulkan doa kita melalui doa kita. Karena tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Bahkan Allah itu maha pemalu. Allah itu malu jika membiarkan adanya seorang hamba yang ia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, tapi dia pulang dengan tangan hampa. Artinya setiap doa itu pasti mustajab. Tinggal sebagaimana kitanya yakin. Karena seringkali kita itu meng-cancel doa-doa kita melalui apa? Ketidakyakinan kita kepada Allah sang pemilik keajaiban, Allah sang pengijabah atas setiap doa-doa kita. Berikutnya, kalau yang pertama ya kita perbaiki lewat ibadah-ibadah kita, gitu ya, Masya Allah. Yang kedua adalah kita nanti akan belajar juga lebih dalam di salah satu jurus di mana rezeki pula, namanya jurus Life Organizer, ya, Life Organizer. Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana diri kita untuk semakin ya ringan atas ujian yang Allah hadirkan. Karena kita sadar betul bahwa hidup kita itu hanya terdiri dari dua hal. Satu yang bisa kita kendalikan, dua yang di luar kendali kita. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang di luar kendali kita, hidup kita tidak akan pernah tenang. Ya. Makanya kita serahkan kalau hal-hal yang ada di luar kita, hidup kita,
serahkanlah kepada sang pengendali hidup kita, sang life organizer yang mengatur segala keadaan kita. Siapa itu? Allah. Bahkan nanti kita akan belajar lebih dalam di sini. Kenapa? Karena disinilah sejatinya para hamba-hamba pilihan, termasuk seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau itu didolimi oleh saudara kandungnya, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Ketika beliau itu akhirnya berjumpa lagi dengan saudara kandungnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Apakah dia membalasnya gitu? Tidak, malah justru meminta untuk memanggilkan ayahnya kan. Kemudian bersatu, Masya Allah, keluarganya luar biasa. Dia apa? Memaafkannya. Kenapa? Kalau terkait dengan hukuman, kezaliman atas orang lain kepada kita, itu ada Allah yang maha adil. Sudah pasti Allah akan memberikan balasannya. Tapi tugas kita adalah terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Tugas kita adalah terus berbuat baik kepada ciptaan Allah. Masya Allah. Kita juga bisa belajar kepada Rasulullah SAW ketika beliau itu saat hijrah ke Taif dilemparin batu. Apa balasannya dari Rasulullah SAW kepada mereka para pelempar batu? Padahal saat itu kaki Rasulullah sampai berdarah. Apa responnya Rasulullah? Malah justru beliau mendoakan kebaikan. Ya Allah, tolong hadirkanlah lewat rahimnya orang-orang yang melempari saya, nantinya akan ada penerus penegak kalimat tauhid, Masya Allah. Dan itu benar-benar terjadi ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Muncullah berbondong-bondong orang dari Taif yang bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan bagaimana pula Rasulullah SAW ketika beliau itu harus setiap harinya, setiap paginya diucapin kalimat-kalimat gak baik oleh seorang tunanetra di pasar, orang Yahudi, yang setiap harinya beliau itu suapin dengan nasi, bubur nasi yang sangat lembut sekali, yang beliau bantu, beliau kunyahkan terlebih dahulu. Setiap harinya Rasulullah itu mendengar kalimat-kalimat ujaran itu. Tapi apa responnya Rasulullah? Masya Allah, beliau balas dengan kesabaran, beliau balas dengan sikap-sikap yang Masya Allah, semakin justru melembutkan hati orang tunanetra tersebut ketika beliau mendengar bahwa ternyata itu adalah Rasulullah. Dan beliau tahunya adalah ketika Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kalau yang pertama, memperbaiki rem tangan kesuksesan ini melepaskannya adalah dengan ibadah-ibadah kita, dengan interaksi kita dengan Al-Quran, dengan kita perbaiki lewat sholat-sholat kita gitu. Kemudian kita senantiasa fokus memperbaiki diri kita, bukan bagaimana mengubah orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kita senantiasa bertawakal. Tawakal itu dari kata wakala, yuwakilu. Wakala itu apa? Mewakilkan, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian lanjutannya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang setelah tadi sungguh-sungguh berjuang untuk semakin taat kepada Allah, itu sudah dilakukan, kemudian tugas kita ngapain? Bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala keperluan kita, bahkan tanpa kita memintanya sekalipun. Masya Allah. Jadi 3 hal ini yang bisa kita ikhtiarkan melalui 98% proses ikhtiar kita. Artinya terkait dengan usaha kita, ikhtiar kita itu 2%-nya, tapi 98%-nya adalah bagaimana agar Allah itu semakin ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho, sudah pasti Allah akan hadirkan pertolongannya, Allah hadirkan keberkahannya. Jadi yang paling utama adalah yang berkah, yang menghadirkan ridhonya Allah. Kalau itu sudah berkah, Allah sudah ridho, sudah pasti Allah akan hadirkan pertolongan. Yang banyak belum tentu berkah, tapi kalau yang berkah sudah pasti akan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bisa sungguh-sungguh melepaskan rem tangan kesuksesan ini, maka apa yang terjadi? Otomatis pertolongan Allah itu akan Masya Allah menjadikan diri kita semakin nikmat menjalani kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa melepaskan rem tangan kesuksesan ini, maka kesuksesan pun akan melesat dengan sangat laju kepada kita.
ya kita pun akan semakin dimudahkan, dilancarkan. Wallahu a'lam bishawab ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah ya. Kita cukupkan dulu materi kita hari ini, tidak perlu yang ya Masya Allah dalam-dalam dulu, yang ringan-ringan dulu. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan di kajian-kajian kita selanjutnya. Ya, sebelumnya kami kembalikan dulu ke MC, ke Mbak Anissa ya Salsabila. Tafadhal.